ada 11 sebenarnya, ada 11. Ya utamanya adalah kemampuan tadi dalam mengelola pelatihan secara profesional gitu ya. Yang pertama tentu terkait dengan penjelasan substansi program pelatihan MOT yang sekarang kita bertatap muka ini. Kemudian terkait dengan membangun komitmen diri dan BLC ya, ini sudah Bapak Ibu pelajari pada saat sinkronus maupun asinkronus gitu ya. Kemudian karakteristik organisasi berkinerja tinggi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Kalau dulu kita mengenalnya AKD ya Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya adalah tadi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, AKPK. Kemudian Bapak Ibu juga kemarin sudah mempelajari dalam sinkronus maupun asinkronus terkait dengan bagaimana kita membuat program pelatihan ataupun mengembangkan program pelatihan, apalagi di masa saat ini ya, sebenarnya menjadi penting pengelola pelatihan untuk mampu mengembangkan program-program pelatihan, khususnya tentu program pelatihan teknis ya, seperti itu. Kemudian merencanakan kinerja pelatihan, mengelola penyelenggaraan pelatihan, mengevaluasi pelatihan, studi lapangan, yang ini nanti akan dilakukan secara daring juga Bapak Ibu, distance learning ke PPSDM Kementerian SDM ya, yang sebenarnya lokasinya dekat kalau dari Jatinangor, itu di situ. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi dilakukan melalui daring seperti itu. Kemudian di akhir Bapak Ibu diharapkan tadi mampu klasikalnya ada sinkronus dan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, yang akan kita pelajari adalah di tahap pembelajaran klasikal yang cuma memang mau kita lakukan secara distance learning. Memang tahun 2019 LAN sudah melakukan diseminasi terkait dengan full e-learning ya Bapak Ibu, full e-learning untuk TOC maupun MOT. Cuman ya itu tadi, kebijakannya belum benar-benar diterapkan. Ternyata ada kondisi seperti ini sehingga kemudian mau tidak mau sebenarnya full e-learning ini benar-benar bisa dilaksanakan secara full gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak hanya dalam pelatihan, kita bisa melihat dalam proses banyak lembaga-lembaga perguruan tinggi juga melakukan baik itu pembelajaran maupun pengujian skripsi tesis secara distance learning seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Nah ini juga total memang 14 hari ya Bapak Ibu, sama sebenarnya dalam konteks distance learning kita sekarang ini 14. Kemarin kepotong ya karena ada kasus ini, jadi kepotong, saya lewat saja. Nah ini kurang lebih pelaksanaannya Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu lakukan pada masa Zoom learning ini ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan overview, dilanjutkan nanti ada chatting dengan Zoom juga terkait dengan penguatan mata pelatihan. Jadi harapannya nanti dalam sinkronus gitu ya, chatting, kita mungkin lebih banyak memberikan pertanyaan sehingga nanti bisa dibahas dalam pelaksanaan Zoom-nya ya, siangnya seperti itu. Kemudian besok Bapak Ibu akan melakukan studi lapangan secara online tentu, dan dilanjutkan dengan pembimbingan. Insya Allah nanti dengan saya juga Bapak Ibu pembimbingannya. Kemudian tanggal 17 Aprilnya Bapak Ibu akan pembimbingan post-test dan pembimbingan bahan uji kompetensi ya. Kemudian terakhir nanti Senin Bapak Ibu akan melakukan uji kompetensi secara online juga seperti ini kurang lebih. Baik, kita lanjut. Maaf, sorry. Nah, Bapak Ibu sekalian, evaluasi akademik dalam kegiatan MOT ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan Keplan 36 keputusan LAN nomor 356 tahun 2019 gitu ya, tentang pedoman MOT, dan Keplan 357 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggara ataupun TOC. Nah, dalam MOT kurang lebih seperti ini, ada penugasan mata pelatihan, ini nilainya 20%,
Ini sudah dilakukan pada saat e-learning kemarin ya, Bapak Ibu, melalui aplikasi ASN Unggul. Jadi kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, itu mohon segera gitu ya, segera mengumpulkan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Karena ini bobotnya lumayan besar, 20%. Jadi kurang lebih penugasan mata pelatihan itu 70%, gitu ya. Kemudian keaktifan selama proses sinkronus itu juga 30%. Kemudian studi lapangan lebih besar ya, ini 30% sendiri Bapak Ibu. Nanti ada laporan individu ini di sini. Yang dibagi menjadi gambaran umum, di sini lesson learn, substansi materi yang terkait gitu ya, substansi yang akan ditindaklanjuti kira apa. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan studi lapangan. Kemudian penilaian uji kompetensi ini paling besar, itu 50% sendiri. Bapak Ibu nanti akan diberikan soal atau simulasi gitu ya untuk kasus tertentu, dan Bapak Ibu membuat atau menyelesaikannya. Kemudian ini penilaian dalam e-learning ya Bapak Ibu. Jadi penugasan tadi sudah dijelaskan. Ini kriteria penilaiannya ada 70-100 gitu ya, dan sebagainya. Kemudian saya lanjut. Nah, apa sih yang dinilai dalam uji kompetensi? Ini yang bobotnya paling besar. Ada 4 unsur ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penguasaan materi, itu 50% sendiri. Kemudian keterampilan dalam menjawab pertanyaan, penampilan, gaya, dan sikap penyampaian, meskipun tadi mungkin ini tidak terlalu ini ya dalam proses Zoom gitu. Seperti itu. Kemudian kualitas atau bahan presentasi, ini juga 10%. Jadi buat semenarik mungkin seperti itu. Nah ini kemampuan penguasaan materi ya Bapak Ibu, apa saja sih komponennya? Tadi memahami dan menerapkan konsep gitu ya, dalam mengelola penyelenggaraan pelatihan. Kemudian pengalaman menyelenggarakan pelatihan. Nah ini yang sering menjadi diskusi kami pada saat briefing sebelum melakukan uji kompetensi. Nah memang mungkin belum ada dari peserta yang belum pernah menyelenggarakan pelatihan gitu ya. Artinya memang ini akan jadi pertimbangan juga. Bukan berarti kemudian yang belum pernah menyelenggarakan maka nilainya 0, enggak seperti itu juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa aja materi inti yang nanti akan diujikan gitu ya, kurang lebih yang mungkin akan kisi-kisi pertanyaan penguji ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan OBT, MOBT gitu ya, organisasi berkinerja tinggi atau membangun organisasi berkinerja tinggi. Kemudian analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, manajemen lembaga pelatihan, RB PP ya Bapak Ibu, rancang bangun pengembangan program. Kemudian penyelenggaraan program dan evaluasi program. Itu materi inti yang akan menjadi kurang lebih terkait uji kompetensi. Nah waktunya kurang lebih sama, penyajian 30 menit, nanti pendalaman oleh evaluator 15 menit, jadi totalnya 45 menit. Nah meskipun bisa jadi nanti lebih cepat ya Bapak Ibu, atau lebih lama, memang banyak kasusnya ini lebih cepat seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini kualifikasi kelulusan Bapak Ibu. Dari pengalaman kami menyelenggarakan, memang tidak ada yang sampai tidak lulus ya Bapak Ibu. Cuman harapannya ini ada di kualifikasi sangat memuaskan semua gitu ya. Sehingga ini juga implikasinya ke pencapaian itu di kami gitu ya. Sangat memuaskan mudah-mudahan seperti itu. Oke, saya pikir ini sih nggak akan saya jelaskan karena Bapak Ibu ada di rumah masing-masing ya. Lewat ini, cuman sayang kita tidak bisa ke sini ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya Jatinangor itu adem ya. Rada adem mungkin sekarang, kalau dulu 2011 masih sore itu masih ada kabut, sekarang udah mulai panas sebenarnya. Baik, ini saya lewat saja. Baik, saya pikir ini untuk pemantik diskusi kita Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Pak Indra silakan di unmute lagi, barangkali ada pertanyaan dari yang lain, monggo. Siap Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand di fitur Zoom-nya. Ada Pak Denny Santo, silakan Pak Denny Santo.
Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak Denny. Salam kenal Pak Pupung. Salam kenal juga Pak. Iya, sama semuanya peserta MOT ini. Iya, alhamdulillah Pak. Padahal kita berharap bisa berkumpul di Jatinangor, Pak. Bisa berharap kumpul di Jatinangor, bisa saling mengenal satu sama lain, dan pastinya ingin mengenal pusat pendidikannya LAN, Pak. Baik. Iya, saya dari ATR BPN, Pak. Iya Pak Denny. Ya. Pak Pupung, yang ingin saya tanyakan, pada saat stula itu, ya, yang diberikan itu studi kasus atau bagaimana, Pak? Jadi analisa terhadap materi-materi studi kasusnya. Saya melihat beberapa materi ada dalam bentuk video, ya. Ya. Dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk dokumen. Apakah itu nanti dianalisa sama kelompok kita yang bisa ditentukan oleh Pak Indra? Setelah itu baru dipresentasikan atau bagaimana tuh jalannya stula, Pak? Baik, terima kasih Pak Denny. Stula ini bobotnya lumayan besar juga Pak ya, 30%. Jadi apa yang akan dilakukan di stula gitu Pak? Jadi sebenarnya kita mungkin memproporsional dengan apa yang dinilai dari laporan stula Pak. Yang pertama memang yang dilihat itu Bapak Ibu nanti harus mampu menggambarkan secara umum terkait dengan lokus gitu ya. Tentu PPSDMA, ESDM itu seperti apa sih gitu ya. Memang sebenarnya bagusnya ini kita datang ke tempatnya langsung ya Bapak Ibu, jadi bisa lihat kelasnya kayak gimana, kelas studionya seperti apa gitu. Ya, kemudian kelengkapan fasilitasnya kayak gimana gitu Pak, sarana prasarananya. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan juga seberapa besar misalkan anggaran untuk pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait substansi materi Pak, yang mencakup tadi sebenarnya kalau di sini bisa 5 sih Pak. Analisa kebutuhan pengembangan pelatihan, analisa kebutuhan pelatihan tadi Pak, kemudian manajemen lembaga seperti apa sih gitu kan. Kita kan sering mendengar sebenarnya di banyak kasus penyelenggaraan pelatihan itu seperti manajemen kematian kan ya Pak. Tidak, yang penting beres gitu ya. Kayak orang meninggal itu kan semua orang terlibat, selesai gitu Pak. Nah harapannya kan tidak seperti itu sebenarnya, dari pembagian tugas yang jelas. Itu nanti dibahas itu. Kemudian rancang bangun program pelatihan di sana seperti apa. Khususnya memang pelatihan-pelatihan yang dikembangkan Pak ya, kan ada beberapa pelatihan yang sudah jelas panduannya seperti di Plapim, PKP, PKA, PKN sekarang gitu ya, Latsar dan sebagainya. Kemudian intinya terkait materi-materi yang kita pelajari Pak, seperti itu. Baik. Pak Pupung, kalau itu ada dokumen penyelenggaraannya, hasil penyelenggaraannya, sehingga kita bisa menganalisa dari dokumen itu. Nanti bisa dimintakan sama penyelenggara Pak, dokumen-dokumen penyelenggara, barangkali lakip seperti itu Pak ya, atau weekly report, bukan weekly, monthly report ya, atau laporan tahunan seperti itu. Ya, dari laporan penyelenggaraan kan kita bisa mengetahui apa yang tadi diuraikan Pak Pupung ya. Betul Pak, nanti bisa mengenai penyelenggaraannya, ya, hasilnya. Betul Pak. Stulanya kan stula simulasi. Ya? Betul Pak, online. Stula simulasi, jadi kita membayangkan seperti ada di lapangan gitu dengan membaca dokumen dan melihat video atau apa gitu. Baik Pak, nanti memang barangkali Pak Indra kelengkapan terkait lembaga itu memang perlu dimintakan, atau barangkali nanti ada dokumen yang belum jelas, Bapak Ibu bisa minta pada saat Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, kira apa. Memang kondisi seperti ini mau tidak mau ya dokumen yang selengkap-lengkapnya ya Bapak Ibu, sehingga bisa dianalisa. Betul. Oke. Ya, kemudian makasih, baik Pak, sami-sami Bapak. Nah kemudian masih ada 2 lagi sebenarnya Pak, terkait lesson learn Pak ya. Kira-kira apa sih yang menjadi lesson learn, misalkan inspirasi gitu ya, atau inovasi yang teramati oleh Bapak Ibu tuh. Kira-kira ada nggak sih inovasi yang dilakukan oleh lokus yang kita kunjungi secara online ini gitu ya Bapak Ibu. Itu nanti juga bobotnya 30% gitu ya. Kemudian kira-kira ada nggak substansi MOT yang akan ditindaklanjuti? Itu misalkan, di kami belum ada analisis pengembangan analisis
kebutuhan pengembangan kompetensi misalkan. Maka itu nanti akan ditindaklanjuti, itu juga yang terakhir seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Denny, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, selanjutnya ada Pak Bambang Gunawan ya. Tadi sudah ini. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pupung yang terhormat dan juga teman-teman peserta di PTM-OT ini. Saya hanya ingin menanyakan Pak, tadi di post-test itu akan diujikan materi-materi yang 6 materi tadi ya Pak, materi inti ya Pak ya. Itu secara pilihan ganda, IC atau yang lain. Kemudian ada juga uji kompetensi terkait dengan penulisan laporan ya, tentunya ya setelah kita studi penjelasan studi lapang tadi, kita menganalisis membuat satu laporan, di formatnya tentunya sudah dibuat ya, mungkin ya arah formatnya bagaimana. Jadi di sini akan diuji 2, yaitu post-test terkait dengan materi inti tadi, dan kemudian ada uji kompetensi terkait dengan penulisan laporan hasil studi itu ya Pak ya? Ya, betul. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Pupung. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf Pak Bambang dari mana Pak? Kementerian ATR BPN, PPSD. Oh, Kementerian ATR BPN. Ya, stafnya Pak Denny Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terkait dengan stula dan uji kompetensi ya tadi, itu ada formatnya nanti Pak. Kemudian ada proses pembimbingannya juga. Jadi insya Allah nanti lengkap gitu Pak ya. Jadi apa yang harus dilakukan nanti dibimbing juga. Seperti itu kurang lebih Pak. Terkait post-testnya itu ada post-test di hari Jumat ya Pak. Kalau materi inti diujikan juga ya Pak ya. Oke, sebagai bocoran nih Pak. Soal post-test itu hampir sama dengan soal pre-test, Pak. Kemarin kan pada saat di awal Bapak Ibu melakukan pre-test ya, Bapak Ibu. Nanti kurang lebih soalnya sama seperti itu. Gitu. Mas akan tutup, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ahmad, Pak Pupung. Silakan Pak Ahmad Suganda. Ya. Monggo Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Ahmad Suganda dari BWPKP Cikole, Pak Pupu. Baik Bapak, ya. Monggo Pak. Enggak, nuhun atas waktunya. Pertama, menyangkut pertanyaan yang pertama kaitan dengan stula, berarti kalau yang saya tangkap, berarti di sana kita intinya bisa memotret lokus yang kita lihat. Yang kedua, menganalisis kaitan sisi kurang dan lebihnya dari lokus. Ya. Terus kita membuat bahan masukan. Yang berikutnya nanti ditindaklanjuti untuk di tempat kita kerja harus melakukan apa, gitu ya. Ya. Terus yang kedua, nanti kaitan dengan uji kompetensi, apa nanti satu persatu atau nanti pada prinsipnya di Zoom ini nanti kita dilihat oleh semua. Mungkin sebentar seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad ya dari Cikole. Stula itu betul Pak tadi seperti yang disampaikan. Jadi bagaimana kita memotret lokus yang kita kunjungi, bukan kunjungi melalui online barangkali Pak ya. Yaitu tadi nanti kelengkapan dokumen kami akan coba mintakan gitu Pak, sehingga bisa menganalisa dari dokumen penyelenggaraannya seperti itu. Kemudian substansi MOT-nya betul tadi lesson learn dan apa yang akan ditindaklanjuti Pak terkait MOT. Tadi jumlah tindak lanjutnya kira-kira apa nih misalkan yang bisa kita tindak lanjuti dari proses stula tadi seperti itu Pak Ahmad. Iya. Nah kemudian teknis terkait dengan uji kompetensi ini barangkali Pak Indra kemarin hasil rapatnya seperti apa? Bisa menjelaskan Pak Indra? Untuk uji kompetensi itu satu persatu Pak. Yang di dalamnya nanti ada pengujinya, kemudian Bapak juga. Jadi tidak terbuka seperti ini. Satu persatu Pak. Itu. Iya. Kalau yang kelompok itu bagi dua ya? Kalau yang dibagi dua Pak. Bagi dua, dua kelompok grup ya. Makasih Kang. Iya Pak. Enggak Pak. Selanjutnya ada Bu Sri Wulan, Pak Pupung. Oh, silakan Bu Sri Wulan. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat berjumpa dengan Pak Pupung Pak. Sebenarnya kami pengennya juga langsung ya Pak, kita ketemu, tapi karena kondisinya
begini. Tanyakan Pak untuk mengenai teknis untuk pembimbingan nanti Pak, untuk pembimbingan laporannya, gimana teknisnya untuk aplikasinya itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Sri Wulan. Teknisnya nanti memang ada 5 JP Bu, disediakan 5 JP pembimbingan, baik untuk stula maupun uji kompetensi. Nah, 5 JP ini memang terbagi dari 2 JP 3 JP ya, itu chatting, sisanya Zoom, via Zoom. Gitu Bu. Iya. Menjawab Bu ya. Selanjutnya ada Pak Karyono dari PPSDM ya, ATR. Silakan Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas waktunya, dan Pak Pupung mohon izin untuk bertanya terkait tadi terkait pretest dan postes. Kalau saya lihat di jadwal yang terbaru itu sepertinya postes juga nggak ada, karena kemarin kita juga pretest di e-learning-nya juga sepertinya tidak ada, Pak. Terus untuk selanjutnya terkait uji kompetensi, nanti kan kita membuat presentasi terkait, nah apakah itu nanti masing-masing orang studi kasusnya beda atau sama Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Karyono. Baik, pertama terkait dengan, saya jawab dulu ini ya Pak, terkait uji kompetensi Pak. Ini beda-beda atau sama gitu Pak ya? Soalnya sama, cuma nanti simulasi penyelenggaraannya yang berbeda Pak. Misalkan yang satu diklat teknis apa gitu Pak ya, yang satu diklat teknis apa gitu Pak. Artinya bisa beda nanti, menyesuaikan dengan asal instansi dan rutinitas penyelenggaraan di instansinya seperti itu. Kemudian terkait dengan pre-test dan post-test, memang idealnya harusnya ada memang Pak gitu ya. Karena kebetulan MOT yang sebelumnya itu kami lakukan juga pengecekan gitu ya. Ada perubahan nggak sih sebenarnya? Ada nggak penambahan pengetahuan? Kalau dievaluasi kan seperti itu Pak ya. Ada level 1, level 2, level 3 itu seperti apa, itu diukur betul gitu Pak ya. Nah tadi saya memang dapat informasi karena kondisi COVID ini kedaruratan, jadi memang ditiadakan katanya Pak. Jadi mohon maaf tadi informasi saya yang awal itu Pak. Jadi post test itu ditiadakan seperti itu Pak. Monggo Pak, barangkali. Sama-sama Pak Karyono. Selanjutnya ada Pak Yusuf. Tadi sudah coba raise hand. Pak Yusuf, silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Pupung atas overview-nya. Rekan-rekan sekalian, salam kenal. Saya Ucup Yusuf dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Mungkin fokus pertanyaannya kepada stula Pak. Ya. Karena mungkin stula yang akan kita laksanakan hari Jumat besok itu berlangsung mungkin melalui Zoom dengan menghadirkan narasumber. Kita menggali lokus itu hanya simulasi sifatnya Pak. Nah, sudah barang tentu mungkin yang akan saya tanyakan ketika nanti evaluasi atau pengujian kompetensi akan berbeda dengan halnya ketika kita studi lapangannya dalam kondisi normal. Ya. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Ucup Yusuf dari BPSDM. Anda nggak kurang lebih perbedaan tadi ya, mungkin yang saya tangkap perbedaan antara stula dengan kondisi normal dan kondisi saat ini, gitu ya Pak ya. Memang dengan kondisi seperti ini sebenarnya tadi Pak ya, banyak hal-hal yang kemudian dianulir barangkali gitu Pak ya. Nah kemudian metodenya juga tentu tadi mau tidak mau karena melalui Zoom meeting, apakah iya gitu kan informasinya bisa benar-benar digali gitu kan, barangkali ke sana Pak ya. Nah makanya kemudian insya Allah nanti penyelenggara akan coba meminta dokumen-dokumen yang kira-kira diperlukan terkait dengan tadi penyusunan laporan stula Pak. Nah aktivitas Zoom itu barangkali nanti bisa untuk mengkonfirmasi dari dokumen informasi yang tidak ada di dokumen, barangkali seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kan kalau dalam konsep inovasi itu ada innovation shopping Pak ya, inovasi shopping belanja inovasi gitu ya. Itu kan kita bisa lakukan sebenarnya melalui internet barangkali. Nah cuman memang
bisa jadi ada informasi-informasi yang tidak bisa kita tangkap, Pak. Melalui Zoom meeting harapannya itu bisa dikonfirmasi. Nah, barangkali dari sekarang Bapak Ibu bisa mulai googling apa sih BPSDM, SDM itu, gitu Pak. Apa sih kelebihannya, barangkali sudah mulai di googling, Pak. Jadi nanti pada saat Zoom meeting Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan kira-kira informasi apa lagi nih yang akan digali, gitu ya. Lebih khusus lagi nanti dikaitkan dengan laporan yang mau Bapak Ibu buat, gitu. Jadi kan lebih clear seperti itu. Barangkali itu Pak yang bisa jadi strateginya. Turnohon. Silakan Pak Indra. Baik, saya tambahin Pak Pupung. Ya. Kami juga sudah memasukkan website PPSDM ESDM ke dalam e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa menggali ke situs resminya, tapi boleh melalui asnunggul.lan.go.id. Nanti di situ ada menunya online Stula ya di situ Pak. Itu mungkin. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya kembali. Pak Panca. Oh, silakan. Silakan Pak Panca. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Pupung. Saya Panca Budi, Pak. Baik, Pak Panca. Saya dari BPKP Cikole sama Pak Ahmad sama Pak Asep. Nah, tentunya apa yang kami menyimak tadi kaitan dengan laporan Stula, yang saya tanyakan. Bagaimana kami dalam satu tim, karena dalam BPKP ini ada 3 yang ikut dalam MOT ini, menyusun ini apakah harus berbeda satu sama lain, atau mungkin karena tipikal laporan itu kan kaitan dengan satu institusi yang sama. Nah, ini bagaimana kita menyusunnya? Apakah untuk membedakannya ataupun bisa sama-sama atau ada hal yang berbeda dalam penyusunan ini? Terima kasih Pak Pupung. Baik, terima kasih Pak Panca. Ada 3 Pak ya dari Cikole. Nah, yang pertama terkait Stula, apakah sama gitu, apakah beda gitu Pak? Nah, tentu harapannya sebenarnya memang sama bisa jadi gitu Pak, tapi jangan plak juga gitu Pak. Artinya bisa saja harapannya sih beda gitu Pak ya. Barangkali kan informasi yang ditangkap oleh yang 1, yang 2, yang 3 itu bisa jadi beda-beda gitu kan Pak. Artinya tidak harus sama sih harapannya gitu Pak. Kalau laporan Stula gambaran umum bisa jadi sama, cuman yang lainnya kalau bisa beda Pak. Apa seperti itu. Kedua terkait dengan gimana Pak? Mungkin dalam analisisnya saja mungkin Pak ya, karena kalau objek yang kita ini amati dengan kita bandingkan dengan institusi kami yang sama, mungkin itu di objek analisis saja yang bedanya. Betul Pak. Nah, untuk gambaran umum tentang lokus tadi sama gitu Pak. Bisa jadi satu kelas sama Pak, tidak hanya kelompok ini gitu. Cuman substansi materi MOT itu bisa jadi beda kan Pak, menangkapnya bisa beda-beda. Lesson learn juga bisa jadi sama karena inovasinya sama seperti itu. Yeah. Jadi ada yang bisa membedakan, ada barangkali yang sama. Kemudian terkait UKOM Pak, ini kan satu instansi ada 3 orang kan Pak ya? Iya betul Pak. Harus beda kah gitu ya? Tentu harapannya beda Pak. Gitu, simulasinya mungkin nanti Bapak misalkan diklat teknis tentang apa gitu Pak, yang lain misalkan latsar, yang lain lagi misalkan tentang fungsional misalkan gitu Pak. Baik ya, terima kasih Pak Pupung, terima kasih. Halo Pak Indra, barangkali tidak harus ini ya Bapak Ibu, tidak harus bertanya sebenarnya, kita kan ini harapannya bisa sharing juga nih. Ini kan dari banyak lembaga nih, Bapak Ibu monggo kalau ada hal yang mungkin bisa di-sharing, misalkan, oh di saya melakukan apa nih, misalkan yang berbeda itu nggak apa-apa. Kan pelatihan itu sebenarnya WI itu sekarang perannya adalah memfasilitasi pembelajaran, gitu kan Bapak Ibu. Jadi sumber pembelajaran sebenarnya justru ada di peserta kan, karena tadi latar belakang pendidikan gitu ya, udah pada tinggi-tinggi, pengalaman seperti itu. Itu Pak Indra, monggo silakan. Selanjutnya ada Bu Irma, silakan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Pupung, Pak Indra dan yang lainnya. Ya, Pak mohon maaf, barusan kan saya telat ya yang pertama, kemudian saya di BPSDM itu baru kurang lebih 2 bulanan, jadi belum terlalu paham sebetulnya Pak. Seperti yang tadi ada pembagian 2 kelompok,
kemudian nanti ada stula, kemudian nanti ada ujiannya. Seperti apa ya Pak? Perbedaan dari yang kelompok itu dengan nanti yang seperti apa? Kemudian seperti saya yang belum pengalaman melaksanakan diklat, mungkin agak kerepotan Pak. Ketika nanti menyusun laporan harus seperti apa yang akan dilaporkan, apa yang didalil, sedangkan pengalaman dalam melaksanakan diklat itu belum ada. Mengenai BPSDM pun saya baru tahu sedikit. Jadi kayaknya nanti agak repot apa ya. Dan pencerahannya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irma. Tadi pertama apa perbedaan kelompok gitu ya. Kemudian belum pernah menyelenggarakan, banyak gitu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu, justru sebenarnya kan pelatihan ini tadi biar ada kompetensi yang terbangun kan dalam pengelolaan pelatihan ataupun penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan sebenarnya ada khusus lagi ya melalui OC sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, melalui ini juga bisa dilakukan. Nah tadi Bu, Ibu nggak usah khawatir karena nanti akan ada WI pembimbing Bu. Gitu. Artinya nanti Ibu barangkali belum pernah menyelenggarakan nih, mungkin bisa dari sekarang bisa mulai baca pedoman salah satu pelatihan, misalkan Latsar nih, gitu kan, Latsarnya seperti apa sih, gitu kan, kurikulumnya kayak gimana, itu bisa mulai dipelajari. Sehingga nanti pada saat Ibu mensimulasikan itu sudah ada gambaran, itu harapannya. Jadi tenang aja Bu, nanti nggak usah khawatir, nanti akan ada pembimbing seperti itu. Itu Bu ya. Ya, turun ya Pak. Sami-sami. Ya, sami-sami Bu. Selanjutnya ada Pak Sutantio. Silakan Pak Sutantio. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua. Yang pertama itu memang yang tadi disampaikan Pak Pupung, mestinya teman-teman diajak ke Jatinangor ini ya, masih bergabut. Saya jadi ingat 20 tahun yang lalu waktu di Cimandiri itu kayaknya masih jadi market itu yang pelan Jatinangor. Oh gitu Pak ya. Iya waktu di Cimandiri. Iya. Kemudian ini Pak terkait stula, mohon informasi apakah nanti ada bahan paparan dulu yang peserta terima sebelum stula online ini dilaksanakan. Jadi kita sudah punya gambaran tentang BPSDM aparatur Kementerian SDM. Kebetulan kalau di BPSDM aparatur kita juga tahun kemarin pernah bekerja sama untuk pengiriman Latsar itu sekitar 4 kelas lebih itu. Tapi ya yang kita dapat tahun kemarin dengan apa yang diminta untuk kita analisis di stula ini kan kemungkinan beda ya. Jadi hal-hal apa yang mungkin akan diangkat oleh BPSDM Pak Ari atau Pak Darsono itu di kesempatan MOT kali ini mungkin beda yang kami temui ketika pengiriman Latsar gitu Pak. Jadi mungkin hal-hal tertentu yang akan mereka tampilkan ya bisa kami peroleh dulu di bahan paparan seperti itu. Ya. Kemudian untuk laporan stula itu bentuknya seperti apa dan pengirimannya gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutanto Pak ya. Bapak dari ini Pak ya, PPSDM Kementerian SDM Pak ya? Bukan, saya dari Pemkot Tegal. Oh siap Pak. Ya. Tadi apa saja gitu Pak ya dilaporan kan kurang lebih gitu Pak ya. Yang pertama tentu yang bisa jadi ini sama nih satu kelas Pak, itu gambaran umum tentang lokus. Jadi misalkan unsur-unsur sebuah lembaga pelatihan meliputi strukturnya kayak gimana, itu kan bisa diambil di webnya Pak ya. SDM-nya gimana gitu kan, antara SDM misalkan penyelenggara,
pengelola gitu kan Pak. Kemudian WDI suaranya berapa. Kalau dulu kan ada tuh Pak rasio kebutuhan WI, ada perkalanya kalau nggak salah tahun 2008 itu terkait dengan WI itu. Nanti kayak gimana nih rasionya? Misalkan WI ini cuma ada 3 kan gitu. Terus seperti apa itu Bapak Ibu bisa analisa. Kemudian anggarannya bagaimana, sarana prasarananya, kebijakan, programnya kira-kira apa saja nih? Kan itu PPSDM apa ya? Mungkin lebih ke pengembangan SDM-nya nih misalkan, bukan ke teknis misalkan seperti itu. Kemudian unsur-unsur substansi MOT Pak, nanti akap analisis kebutuhan pelatihannya seperti apa, dilakukan atau tidak kan gitu Pak. Manajemen lembaganya misalkan, rancang bangun program pelatihan dan lainnya, sama lesson learn dan substansi MOT yang akan ditindaklanjuti. Jadi hanya ada 4 itu Pak, kurang lebih itu. Nah kemudian laporannya gimana nih gitu kan? Laporannya nanti diupload di aplikasi e-learning Pak, yang ASN unggul itu. ASN unggul. Baik Pak, ya, tidak harus bertanya barangkali ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau ada yang sharing juga, misalkan kondisi sekarang nih, kayak gimana dilakukan di Bapak Ibu gitu ya. Ya contoh misalkan kemarin ada pertanyaan, ini cara malam gimana nih di Latsar kan? Selanjutnya Pak Pupung ada Pak Ahmad Deni Sumirat. Silahkan Pak Ahmad Deni. Terima kasih Pak Pupung. Suaranya kurang jelas Pak Ahmad. Oh ya, sebentar. Pak Ahmad. Ya, suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Silahkan Pak. Ya, baik. Izin Pak Pupung, mungkin silakan, sambil Pak. sering konsul juga Pak. Kebetulan saya penyelenggara Diklat PIM dan Latsar Pak. Saat ini kan sedang e-learning Pak ya. Halo? Ya halo Pak, silakan Halo, Pak. halo, Pak. Terdengar Pak. Terdengar Pak. Jelas Pak. Ya, sekarang sedang e-learning Pak ya. Cuma ini yang tidak dapat kita prediksi sampai kapan gitu Pak berakhir ya Pak ya. Apakah kita untuk kegiatan yang belum dijadwalkan, apakah kita bisa melakukan full e-learning ataukah kita menunggu situasi mereda dulu Pak? Karena kita saat ini masih khususnya untuk kegiatan Latsar ya, karena Latsar juga ada merupakan bagian dari pencapaian merit system Pak, bahwa pelaksanaannya diharapkan bisa dilaksanakan 1 bulan setelah penetapan NIP supaya merit systemnya dapat level 4 gitu Pak. Nah, terkait dengan itu apakah kita bisa melakukan full e-learning ataukah kita menundanya gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deni ya. Ya betul Pak. Pak Deni Sumirat. Nah, ini saya tunjukin ini Pak, sebentar Pak. Baik, Pak Deni, sebentar. Ini saya coba share screen Pak ya. Share screen. Belum kebuka. Di sana ya. Sebentar Pak, belum kebuka. Jadi sebenarnya sambil nunggu kebuka filenya Pak, ya. Penyelenggaraan pelatihan itu boleh dilakukan melalui distance learning Pak. Artinya melalui teknologi informasi, apakah e-learning, Zoom meeting gitu Pak ya, Google Hangout gitu. Ada banyak pilihan. Nah di pedoman itu, di panduan teknis itu dijelaskan Pak. Contoh misalkan PKN Pak, PKN 2.
karena kondisinya seperti ini, kecuali nanti kembali normal Pak ya, itu misalkan tahap taking ownership atau tahap BT itu nggak ada misalkan Pak, jadi langsung pembelajaran ke tahap 3, jadi tahap 2 itu nggak ada, misalkan seperti itu. Artinya ada beberapa fleksibilitas, kecuali mata pelatihan Pak, itu masih full dilaksanakan. Contoh misalkan ada mata pelatihan 9 JP, perencanaan pelayanan publik di PKP misalkan. Maka itu tetap dilaksanakan, apakah 3 JP-nya melalui Zoom meeting dulu gitu Pak, 3 JP lagi nanti mempelajari mandiri misalkan. Nanti 3 JP berikutnya apakah melalui sinkronus chatting gitu Pak, atau Zoom meeting lagi misalkan. Artinya masih bisa dilakukan. Bapak bisa lihat surat edaran Kepala LAN nomor 10 tahun 2020 Pak. Nanti saya share juga Pak ke Pak Indra biar di-share di grup. Sudah dapat sih, kita udah dapat. Kalau udah dapat ya. Ya. Cuma maksudnya ini Pak, untuk yang latsar Pak ya. Kalau untuk PKN, PKP dan PKA mungkin kita sudah running Pak ya. Ya. Saya kendalanya di latsar ini Pak. Kan latsar itu kan ada tadi bela negara itu kan, dan agenda 1. Ya. Dan latsar itu kan kalau e-learning penanaman agenda sikap perilaku bela negaranya mungkin agak kurang Pak ya. Ya. Nah, untuk masalah itu bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah dimungkinkan untuk e-learning gitu? Baik, terima kasih Pak Ahmad Denny. Jadi memang yang jadi persoalan itu cara malam Pak ya di agenda bela negara itu, karena materi lain sebenarnya kan bisa dilakukan seperti ini Pak ya, ataupun penugasan misalkan. Nah kemarin saya juga sudah konfirmasi ke Jakarta Pak, ke pusat pembinaan. Jadi memang cara malam itu ditiadakan Pak, diganti melalui aktivitas e-learning gitu, Pak, atau penugasan seperti itu. Ya. Betul, ini pertanyaan sama Pak, kemarin ada yang nanya juga, jadi saya coba konfirmasi juga ke Jakarta, ini gimana nih cara malam gitu ya, apakah melalui e-learning gitu kan cara malam sebenarnya pembelajarannya agak berbeda Pak ya, bukan gitu, artinya bukan analytical skill gitu kan Pak, tapi lebih ke pengujian mental. Nah barangkali nanti Bapak bisa meminta Widya Iswaranya Pak untuk mendesain kira-kira penugasan seperti apa gitu kan, apakah misalkan menulis soal kasus, artinya case Widya Iswara menulis kasus misalkan yang memang mampu menggali atau memunculkan potensi kemampuan tadi gitu ya, analytical skill terkait dengan bela negara gitu Pak ya, ketahanan mental dan sebagainya, nanti gitu Pak barangkali Pak. Ini juga memang masih jadi pembahasan juga Pak di kami seperti itu. Belum ada ininya Pak ya, belum ada langkah konkretnya terutama untuk latsar mungkin Pak ya, karena agak beda dengan PIM mungkin. Ya, jadi memang tadi Pak diganti e-learning atau penugasan gitu aja Pak. Cuma nanti ya tadi tugasnya mau gimana nih? Nah itu memang tidak harus, saya pikir memang semua lembaga sama. Barangkali nanti ya memang ideal sih kalau bisa tadi ya yang terbaik bisa di-share ke yang lain juga gitu Pak. Apakah melalui penugasan penyelesaian kasus misalkan. Dikaitkan dengan tadi bela negara kan ada wawasan kebangsaan gitu Pak ya, bela negara, kemudian analisis kontemporer itu barangkali bisa dikaitkan dengan materi-materi di bela negara kasusnya gitu Pak. Atau bisa penugasan yang lain misalkan peserta mencari tokoh dan sebagainya ya, dikaitkan dengan bela negara. Itu memang belum ada Pak, soalnya kayak gimana di kami pun belum dibuat Pak. Pak gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Denny. Barangkali nanti ada info lagi, coba saya share juga Pak. Boleh, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Denny. Selanjutnya ada Bu Teti, Bu Haji Teti. Silahkan Ibu. Silahkan Bu. Kurang jelas Bu. Bu Teti. Lagi kuliah. Silakan Bu. Belum jelas Bu. Nah itu Bu.
Masih kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Oke, Bu. Oke, Bu, silakan, Bu. Silakan, Bu. Saya dari Agustin, asal dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya juga sama dengan Ibu Irma, saya di sini baru berprogram, dan saya juga belum paham benar masalah kegiatan sekolah ini. Karena tadi Bapak saya menyimak bicara hukum bahwa Bu Teti, sebentar, Bu. Volume laptopnya dikecilkan saja, Bu. Dikecilkan saja volume laptopnya. Dicoba, Bu. Halo, Bu. Halo, udah sini. Udah, Bu. Ya, udah. Silakan, Bu. Siap. Ini. Kebetulan saya juga sama dengan Ibu Irma, baru 2 bulan di SDM di sini. Dan saya juga belum paham benar mengenai penyerahan dari kata. Tadi saya ingat bicara hukum bahwa untuk sekolah nanti seperti judulnya itu ada penyelenggaraan. Nah, apakah saya kebetulan dengan keuangan dan aset? Apakah harus memiliki pelatihan bagaimana untuk nanti uji kejuaraan nanti belajar. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Bu Teti. Pak Pupung, silahkan Pak Pupung. Baik, Pak Indra, kurang jelas sebenarnya, tapi saya akan coba buka contoh ini aja, Bu, ya, soal uji kompetensi, Bu, ya. Sebentar saya buka dulu, Bu. Sebentar, Bu, belum terbuka ini. Komputernya agak lelet. Saya buka di sini aja deh. Oke, baik. Karena ini lelet, saya buka dari HP aja, Ibu Teti. Tadi pertanyaan memang kurang jelas, tapi kurang lebih terkait dengan uji kompetensi, Bu, ya. Jadi saya tunjukkan soal uji kompetensi. Jadi soalnya kurang lebih kayak gini, Bu. Perhatikan profil tokoh dan kejadian, Bu, ini maaf salah, Bu. Soal uji kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikasih nilai anggaran, Bu, misalkan 500 juta, gitu. Nah, nanti apa yang akan Bapak Ibu selenggarakan kira-kira dengan segitu itu? Kurikulumnya bagaimana, misalkan. Kemudian inovasi apa yang bisa dilakukan. Nanti jadi Bapak Ibu merancang atau mendesain sebuah program pelatihan, gitu, Bapak Ibu. Jadi ya nanti meskipun nanti saya baru 2 bulan misalkan di lembaga pelatihan, harus gimana? Nah nanti kan sama penyelenggara disediakan pembimbing, Bu. Artinya Ibu bisa lakukan diskusi gitu ya, ataupun konsultasi baik melalui Zoom gitu ya, atau bisa langsung minta nomornya aja nanti. Nanti boleh langsung ke saya misalkan. Saya kasih nomornya nanti di Pak Indra gitu ada. Itu tenang aja, Bu, nggak usah khawatir meskipun
baru gitu ya. Gitu Pak Indra. Kok ada suaranya Pak Indra, silakan. Mudah-mudahan jelas ya Bu. Kalau masih kurang jelas boleh diketik aja Bu di chatnya Bu, di chat Zoom. Oke, selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada yang mau diskusi atau sharing seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pupung, bisa raise hand-nya. Nanti terkait contoh-contoh mungkin saya coba sharing juga hasil laporan yang tahun kemarin ya Pak Pupung ya? Iya Pak Indra, boleh di-share aja di grup Pak. Oke, nanti saya share di grup, tidak perlu khawatir, contoh laporan individual Stula dan laporan uji kom juga boleh nanti saya share sebagai bahan patokan ya Pak Pupung. Selanjutnya silahkan ya, Bapak Ibu. Pak Denny Santo, ada nih Raisen ya, Pak Denny. Ya, nuhun Pak Indra. Silakan Pak. Pak Pupung. Ya, karena ada pandemiknya COVID, jadi pola pembelajarannya kan jadi berubah semua ya Pak Pupung ya. Pola pembelajaran. Padahal beberapa waktu lalu sebelum ada pandemi, yang namanya pengetahuan itu bisa di e-learning kan. Ya Pak ya? Betul Pak. Punya pengetahuan 100% bisa di e-learning kan. Kemudian yang namanya keterampilan itu keilmuannya bisa diberikan dengan e-learning. Tetapi implementasi untuk memberikan jenis keterampilannya sendiri harus dengan klasikal ya, tatap muka. Blended learning, jadi dikombinasi. Nah, kemudian termasuk Stula pun dalam aturannya LAN semula kan harus berkunjung ke lapangan lokus, ya Pak, ke lokus, memahami apa yang terjadi di lokus, kemudian menganalisanya dan menampilkannya. Nah, dengan adanya perubahan seperti ini tentunya kan ada banyak perubahan di metodologi belajar ya Pak ya. Ya, bahkan ada distance learning Pak sekarang di PKA-PKP. Kemudian banyak juga dikenali metode-metode baru, akhirnya kita juga di beberapa tempat pelatihan ikut merubah Pak. Ikut merubah. Yang kelas biasanya hanya 40 orang, itu satu klaster pembelajaran di synchronous learning bisa 300 orang Pak sekarang. Ya, dan itu kami jalani PPSDM kemarin baru membuka pelatihan untuk RDTR tingkat dasar Pak. Diikuti oleh 1.150 orang Pak seluruh Indonesia. Dibagi dengan 6 klaster, kita membaginya dengan beberapa ID Zoom Pak sekaligus. Nah ini tentunya, ya kalau dilihat efektivitas mungkin tidak efektif ya. Apakah semua peserta memahami atau tidak dalam satu klaster? Tetapi melihat kondisi itu kelihatannya menjadi efektif. Melihat kondisi Pak, karena pandeminya COVID-19 ini. Betul Pak. Nah, itu satu hal lagi Pak yang ingin kita diskusikan. PKA-PKP itu kan menjadi distance learning Pak. Ya, menjadi distance learning semula tatap muka, 100% tatap muka, sekarang 100% distance learning. Jadi tatap mukanya melalui online ini. Nah itu kan di kebijakannya kan hanya berlaku semasa pandemi ya Pak ya. Apakah nanti setelah masa pandemi selesai, normal kembali, apakah dikembalikan dengan metodologi yang seperti semula Pak? Di klasikal, kita panggil, kita ketemu di kelas, lalu semuanya berjalan seperti normal kebijakannya awal Pak. Mohon informasinya Pak Pupung. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Denny. Terkait dengan kondisi sekarang Pak ya, pandemi COVID-19 ini Pak ya. Pertanyaannya apakah tadi Pak ya, ketika kondisi normal
ini harus sesuai dengan kurikulum lagi gitu kan Pak ya. Jadi memang dalam bahasa cek. Halo Pak Indra, kedengaran Pak Indra ya? Kedengaran Pak Pupung, lanjut. Ya, memang kan dalam kondisi pandemi ini sudah ada panduan teknisnya tersendiri terkait penyelenggaraan khususnya PKN 1, PKN 2, PKP, PKA dan Latsar Pak. Jadi melalui distance learning tadi kata Bapak sebutkan. Nah, memang di bahasa kebijakannya disebutkan ini hanya sampai pada saat kondisi ini saja. Jadi ketika kondisi normal mau tidak mau kembali sesuai dengan kebijakannya atau peraturannya. Nah, tadi disampaikan apakah kemudian melalui seperti ini gitu Pak ya, atau e-learning atau distance learning efektif gitu kan. Memang kalau dibandingkan dengan kondisi normal gitu, sebenarnya saya juga pernah lakukan riset Pak antara e-learning melalui sinkronus maupun asinkronus dengan pembelajaran klasikal. Hasilnya memang peserta lebih baik ketika melakukan klasikal memang Pak. Jadi kalau bicara efektif atau tidak, ya sebenarnya lebih efektif ada tatap mukanya gitu. Tidak hanya e-learning, tapi tadi betul kata Bapak sebutkan bahwa memang dalam kondisi ini mau tidak mau jadi efektif ini pembelajaran melalui Zoom meeting, melalui Google Classroom, melalui e-learning, melalui Google Hangout gitu ya Pak ya. Jadi efektif mau tidak mau gitu. Artinya sebenarnya dengan keterbatasan sekarang ini pembelajaran masih bisa dilakukan kok gitu kan, seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya tadi kalau pengetahuan oke lah mungkin bisa diperoleh atau dilakukan melalui pertemuan seperti ini gitu kan. Pertanyaan apakah keterampilan juga iya gitu kan. Sebenarnya memang bisa saja dilakukan gitu Pak melalui misalkan penugasan gitu ya. Uji kompetensi tertentu gitu kan, itu bisa ditangkap. Cuman memang tadi pengetahuan pun bisa jadi ada yang tidak tertangkap. Kalau dalam bahasa itu mikrokognitifnya katanya Pak. Gitu. Itu memang jadi persoalan. Artinya memang tadi pengajar itu harus mampu tadi menggunakan metode beragam barangkali. Jadi ada misalkan melalui membaca, tapi dikonfirmasi melalui apa gitu kan. Misalkan melalui pertemuan, kemudian dikonfirmasi lagi melalui tugas misalkan. Jadi memang harus menggunakan metode yang agak beragam dengan kondisi seperti ini. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Atau Bapak ada sharing, dipersilakan monggo. Pak Indra bisa Baik, terima kasih Pak. Untuk sharing Pak, kami pernah melakukan e-learning 100% Pak. Ya. Jadi membebaskan kepada peserta pelatihan secara mandiri untuk belajar. Tetapi apa yang kita harapkan dengan komitmen belajarnya ternyata persentasenya rendah Pak. Ya, jadi konsep e-learning. Jadi kalau kita biarkan mereka belajar sendiri sesuai dengan jadwal waktunya, lalu pada akhir masa pembelajaran kita konfirmasi, ya konfirmasinya ya dengan cara sinkronus 1 kali misalkan, lalu kita uji kompetensi, hasilnya jelek. Nah, kemudian kita melakukan banyak perubahan. Nah, pada saat e-learning itu kita juga menerapkan sinkronus, Pak. Kemudian juga kita menerapkan kuis, menerapkan penugasan, Pak. Jadi pada saat modul 1 misalkan mereka baca, kemudian selesai modul 1 ada kuis, dan setelah kuis ada tugas. Baru modul kedua bisa terbuka, dan terus begitu, Pak. Di masing-masing modul yang sifatnya pokok, ya, yang itu kita berikan sinkronus, Pak, untuk memberikan pengayaan kepada peserta didik. Nah, dengan proses seperti itu, ternyata konsepnya e-learning juga berubah, Pak. Tidak 100% mandiri, tetapi juga ada yang terjadwal, dibimbing, didampingi, Pak. Kemudian juga ada saatnya online seminar, Pak. Nah, beberapa metodologi akhirnya bisa ditemukan secara efektif, Pak. Setelah kita mengalami banyak hal gitu ya, perubahannya. Oh, e-learning begini, dibiarkan begini, ternyata nggak sukses. Nggak ditambah penugasan, ternyata juga ya si peserta lalai, Pak. Betul. Dikasih kuis, nggak keukur, Pak. Perkembangannya nggak keukur. Akhirnya terus kita tambah. Dan
kemarin dengan 1.150 orang pun akhirnya ada sinkronusnya, ada kuisnya, ada penugasannya, Pak. Kita bisa melihat komitmennya si peserta, Pak. Mana yang ingin belajar kita bisa terlihat, tapi mana yang malas juga bisa melihat, Pak. Jadi kita akan tertinggal sendiri, Pak. Ya. Ini untuk sharing, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi memang tadi biar efektif, kata Pak Denny, harus tadi ya Pak, multi metode, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya misalkan asinkronus, pasti peserta juga tadi tergantung motivasinya, gitu Pak ya. Ada yang mungkin dia benar-benar mau belajar kayak gitu, ada yang udah lewat misalkan, hanya dibuka covernya aja misalkan depan, itu kan akan jadi persoalan gitu. Nah, memang proses e-learning sendiri sebenarnya kan ada perkalannya nomor 10 juga, Pak, 2019 kalau nggak salah. Itu sebenarnya kita memungkinkan sebenarnya mendesain program pelatihan melalui pendekatan e-learning. Jadi kalau sedikit saya mungkin cerita di Telkom, Pak ya, Telkom Korpu, Telkom Corporate University itu. Jadi memang e-learning ini justru awal dari proses pengembangan kompetensi, katanya Pak. Jadi contoh gini, misalkan ada pengetahuan atau kompetensi yang harus dibangun melalui pelatihan misalkan, atau cukup belajar mandiri gitu Pak. Cuman memang di situ ada rewardnya, misalkan ada pegawai yang dia mempelajari sesuatu misalkan tentang jaringan telekomunikasi. Maka dia kemudian bisa membuktikan, melaporkan, maka akan mendapat poin seperti itu Pak. Nah, poin-poin ini ketika dikumpulkan nanti itu bisa jadi bahan untuk promosi misalkan atau kenaikan pangkat seperti itu Pak. Jadi diawali belajar mandiri. Kalau belajar mandiri tidak cukup misalkan melalui e-learning nggak cukup melalui klasikal gitu. Klasikal misalkan ditambah lagi dengan COP itu community of practices gitu Pak ya, atau dengan yang lain misalkan dengan pakar misalkan. Jadi ke depan sebenarnya dengan konsep Korpu sangat memungkinkan proses e-learning ini bisa diterapkan seperti itu Pak. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau yang lain ada yang mau sharing juga dipersilakan. Nah ini satu hal lagi Pak Pupung, di distance learning itu bedanya hanya sebetulnya itu konsep-konsep klasikal juga ya Pak Pupung ya. Konsep klasikal betul Pak. Betul. Ya distance learning, ya semua jadwal sama dengan klasikal. Di narasumber juga sama ya. Betul. Modul, kurikulum, artinya sama lah. Itu yang membedakan adalah klasikal yang si peserta di posisinya masing-masing, entah di rumah, entah di kantor, entah di jalan. Ya. Si narasumber, fasilitator ada di ruang kelas. Ya. Kalau melihat kebijakannya lah. Betul Pak. Ya. Nah, satu hal lagi ternyata ada perkembangan baru, begitu ada PSBB. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa daerah itu restriksinya tertutup ya Pak ya. Jadi artinya si fasilitator, narasumber tidak bisa ke ruang kelas. Artinya tidak bisa ke kantor, ke tempat pelatihannya. Tapi posisinya di rumah juga akhirnya. Nah itu mau tidak mau jadi merubah konsepnya seperti webinar atau ya e-learning biasa Pak. Iya. Ya, padahal fasilitas pembelajaran kan sudah disediakan di tempat pelatihan Pak. Ya. Dengan konsep distance learning itu. Nah, apa ini juga tidak menjadi pertimbangan baru di LAN Pak untuk memberikan satu panduan perubahan pada saat kondisi PSBB. Jadi si fasilitator narasumber bisa saja juga tidak di tempat pelatihannya Pak. Gitu. Tetapi bisa di tempat yang memang mereka berada dan aman. Ya. Gitu Pak. Hanya itu Pak yang terkait dengan PSBB Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Sebenarnya dengan panduan teknis yang surat edaran kepala LAN ini Pak sudah sangat memungkinkan untuk fasilitator mengampu materi di rumahnya masing-masing Pak. Di kami contoh misalnya sudah dilaksanakan PKN 2 Pak. Nah ini fasilitator tidak harus ke kantor Pak kebetulan. Jadi cukup di rumah. Jadi absen pun dari rumah gitu Pak. Cuman mungkin untuk diklat teknis tertentu barangkali Pak ya yang membutuhkan misalkan
sarana tertentu yang bisa ditunjukkan atau seperti apa gitu Pak ya barangkali. Bagaimana Pak? Betul Pak, betul. Kadang-kadang ada satu materi tertentu kalau memang seperti keterampilan, simulator itu adanya kan di tempat pelatihan Pak. Nah itu juga akhirnya harus dibuatkan dalam bentuk simulator baru Pak, virtual simulator jadinya. Iya Pak, mungkin itu persoalannya untuk diklat teknis Pak ya. Artinya memang ya mau tidak mau harus menyesuaikan ini. Cuman gimana dengan waktu yang terbatas ini kan gitu barangkali Pak ya. Karena sebenarnya tadi kalau di Ilan sendiri kami Widya Iswara udah di rumah masing-masing Pak karena jadi yang ke kantor itu yang piket itu hanya JPT sama JA Pak. Itu. Kebetulan belum PSBB nih Pak di Jatinangor Pak. Tapi katanya tahun depan masalah. Iya. Justru yang dirumahkan itu ini Pak, kebanyakan JFU Pak, JFT. Dari eselon 3 ke bawah Pak. Oh iya, sama seringkali mereka mengakses moda umum ya. Dan itu takutnya malah berisiko pada saat di perjalanan terpapar Pak. COVID. Betul, Pak. Justru yang selain itu mereka tiket dan mereka ada di kantor pada jadwal tertentu. Betul Pak. Ya. Ya memang mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir juga gitu ya. Tapi mungkin dari sini kita bisa memetik pembelajaran nih bahwasannya pemanfaatan distance learning, Zoom gitu ya dan aplikasi-aplikasi lain ke depan juga bisa tetap dikompilasi gitu. Mungkin Pak setelah normal kita harus kumpul-kumpul di Jatinangor Pak 1-2 hari Pak. Ada kegiatan post review Pak. Mudah-mudahan Pak. Pasca diklat, jadi saling mengenal satu sama lain nanti dengan Bapak Ibu semua di MOT ini Pak. Termasuk dengan Pak Pupung. Amin, mudah-mudahan Pak. Pak Indra itu bisa dirancang. Baik Pak Indra, monggo. Siap Pak Pupung. Mudah-mudahan ada kesempatannya untuk bisa yang kita akomodir yang tadi disampaikan. Ya, kegiatan post review Pak. Siap. Kita coba Pak, nanti usulkan Pak Denny. Selanjutnya ini Pak Pupung ada Pak Denny Sumirat dulu, nanti dilanjutkan Pak Ahmad Suganda tadi udah raisen. Silakan Pak Denny Sumirat. Ya, izin Pak mungkin menambahkan menyambung pembicaraan tadi Pak Denny Sabto juga dan Pak, silakan Pak. Ya, jadi betul Pak, kalau menurut kami di BPTM Jabar mungkin ini menjadi momentum untuk percepatan e-learning diaplikasikan gitu Pak. Terutama di diklat tim dan jabatan mungkin bagi kami Pak ya. Karena apa? Karena mungkin kalau full kelas juga agak terlalu berat beban anggarannya Pak. Karena kami di daerah itu masih banyak yang kesulitan menganggarkan untuk diklat penjenjangan kepemimpinan gitu Pak. Karena anggaran terbatas. Bahkan ada satu daerah di kami itu yang sekitar 300 sampai 400-an yang belum gitu Pak. Karena anggaran yang begitu besar sementara APBD-nya kecil. Nah, kami berharap justru program e-learning ini atau blended learning ini gitu Pak ya, itu bisa meringankan gitu Pak beban daerah dalam hal penganggaran. Karena saya pernah menghitung itu kalau dengan blended learning itu kurang lebih ya Pak ya, kalau untuk PIM 4 itu dan 20 juta itu kurang lebih 6 juta juga sudah bisa terlaksana untuk peserta Pak. Artinya satu dasar yang untuk satu orang bisa untuk 3 orang gitu Pak. Sehingga mempercepat proses pemenuhan kompetensi manajerial gitu Pak. Jadi mungkin ke depan tadi nyambung lagi kita harus kumpul untuk membuat kajian secara komprehensif gitu Pak tentang perlunya penyederaan untuk dilakukannya kajian tentang pelaksanaan e-learning ini baik secara blended ataupun secara full mungkin gitu Pak. Sehingga bisa menjadi solusi juga bagi daerah yang minim anggaran gitu Pak. Mungkin itu Pak masukan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Baik.
Silakan Pak Pupung, ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Denny. Ya mudah-mudahan Pak, memang kalau untuk diklat teknis kayak TOC, MOT Pak, kan sekarang ada blended Pak ya. Ke depan insya Allah ada full e-learningnya juga Pak. Memang dengan blended pun ini sangat menghemat anggaran Pak. Kalau tidak salah bisa hemat 40 jutaan lebih deh Pak, kalau nggak salah 40 apa 60 Pak, kurang lebih segitu. Bu Ajriani waktu itu juga menyampaikan. Nah, perkalanya sebenarnya sudah ada terkait dengan pengembangan potensi melalui e-learning Pak. Perkalaan 10 2000 bukan ini. 2018 atau 2019 Pak, saya lupa, nanti saya share ke Pak Indra juga. Boleh, jadi memungkinkan sebenarnya pengembangan kompetensi manajerial di situ Pak, teknis gitu ya, sosiokultural itu melalui e-learning. Nah, cuman kebijakannya kan tetap dari LAN. Ya mudah-mudahan ada versi blendednya juga ke depan gitu Pak, sehingga bisa menghemat anggaran gitu. Karena memang kalau full e-learning juga tadi kata Pak Denny juga sudah dibahas Pak ya, kurang terlalu efektif gitu. Betul. Memang bagusnya blended seperti itu. Blended Pak, betul Pak. Saya sarankan sih blended Pak, kalau for e-learning, kita sekarang kan lagi seminar aja e-learning Pak ya, itu kurang efektif Pak. Harusnya seminar itu klasikal mungkin Pak ya. Jadi saya sih memang beberapa materi pokok seperti kalau di Lasar itu kan bela negara, kita klasikal, selebihnya bisa e-learning gitu, dan ketika seminar akhir atau seminar awal itu bisa lakukan kelas gitu. Sehingga ada kombinasi itu dan biaya pun bisa lebih murah gitu. Maksudnya saya itu kita bisa menjadi pendorong untuk ke arah sana gitu Pak. LAN mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat atau mengimplementasikan perlan itu di dalam pelaksanaannya untuk ke depan gitu Pak. Karena kita kalau memang gitu, kalau anggaran dihabiskan untuk penjenjangan manajerial yang begitu besar, kegiatan teknis, tingkat teknis yang lain, anggarannya tersenat-senat Pak, terpotong-potong gitu. Jadi kalau menurut saya anggaran biaya untuk manajerial ini masih terlalu besar gitu Pak, cost-nya gitu, sehingga mengikis kegiatan lain yang sebenarnya kayak teknis itu kan itu malah lebih bagus dikembangkan secara masif gitu Pak, karena itu kan sudah menunjukkan kompetensi dari masing-masing ASN gitu Pak. Sementara manajerial ini kan bersifat wajib, tetapi anggarannya juga besar gitu Pak, menyerap cukup besar gitu. Jadi mungkin ya tadi output dari kegiatan kita ini bisa membuat sebuah konsep atau kajian tentang metodenya seperti apa gitu Pak. Dan itu mana yang learning-nya, mana yang praktikalnya gitu. Mungkin bisa menjadi salah satu masukan dan LAN bisa membuat ini lebih cepat gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Denny. Ya memang bagus juga Pak idenya Pak Denny ini. Gimana kalau kita buat kajian tadi Pak ya? Jadi nanti kajian ini jadi rekomendasi juga ke LAN. Saya pribadi sangat setuju Pak. Saya pribadi sangat setuju gitu. Apalagi di sini dari berbagai lembaga gitu kan, sebagai bisa jadi informasinya bisa digali. Berbagai lembaga, berbagai daerah, berbagai instansi gitu. Ya mungkin nanti di grup bisa kita obrolkan lagi Pak. Nanti saya juga sangat tertarik terlibat kalau memang nanti mau ditindaklanjuti Pak. Saya sangat setuju gitu Pak. Baik. Makasih Pak. Sami-sami Pak Denny. Oke, selanjutnya Pak Pupung, ada Pak Ahmad Suganda tadi sudah coba Raisen. Silahkan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ya. Makasih Pak atas waktunya. Tadi saya Raisen, tapi pada prinsipnya mendengarkan apa yang didiskusikan. Yang pertama tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Panca, Pak, kaitan untuk simulasi. Nah, kami memang berdasarkan dari institusi yang sama, tapi kaitan itu Pak Panca sebagai kepala balainya, Pak Asep sebagai kasih penyelenggaraannya, saya dengan KTU-nya. Nah, kaitan dengan analisisnya mungkin bisa dipisahkan kaitan dengan sudut pandang jabatannya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua,
kaitan dengan tugas kelompok itu penjelasan teknisnya seperti apa, seperti untuk berbagi tugas dan lainnya. Terus yang ketiga, untuk studi lapangan kan laporannya perorangan. Nah, kalau yang untuk kelompok, produk akhirnya apa? Terus yang berikutnya untuk pembimbingan bahan uji kompetensi. Itu ada pembimbingan bahan. Apa nanti uji kompetensi itu ada bahan yang disiapkan atau kada prinsipnya menyiapkan bahan pertanyaan dari pembimbing? Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Suganda. Tadi benar ya. Jadi nanti perspektifnya dari jabatan gitu ya. Misalkan ada eselon 3 yang berbeda gitu ya. Itu bisa menggunakan pendekatan itu Pak. Gitu. Ya. Kemudian terkait dengan bahan uji kompetensi seperti apa gitu kan. Nanti ini sebenarnya lebih kepada pertama penjelasan uji kompetensi itu sendiri Pak. Gitu ya, nanti dijelasin sama widyaswara pembimbingnya. Yang kedua terkait dengan soalnya seperti apa gitu. Nah, nanti Bapak menyelesaikan soal itu Pak. Tadi saya bilang merancang sebuah program pelatihan gitu Pak. Ya. Gitu Pak ya. Yang kelompok teknis seperti apa Pak? Untuk stula Pak ya, ada kelompok, ada individu ini Pak. Ya. Nah, yang individu tentu tadi yang punya 4 komponen itu Pak. Nah, yang kelompok nanti akan saya jelaskan di penjelasan stula Pak ya. Nanti bahannya saya desain seperti apa. Karena kan ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini juga, gitu Pak. Oke, makasih banyak Pak. Sami-sami Pak Ahmad. Suganda. Pak Indra monggo. Selanjutnya ada Pak Pancawidi yang mau share terkait pelatihan di peternakan, kata pelatihan teknis. Silakan Pak Panca. Silakan Pak Panca. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Pupung. Ini mohon maaf saya ingin menyampaikan lagi hal yang terkait dengan tadi juga disampaikan Pak Ahmad. Terutama kaitan dengan tindak lanjut. Nanti kami akan merancang suatu pelatihan Pak. Nah, dengan situasi kondisi COVID ini kan kita unpredictable. Kapan kita selesainya kan Pak. Bahkan pelatihan kami pun juga saat ini tidak bisa dilaksanakan seperti mungkin dengan teman-teman yang lain dilaksanakan dengan sistem e-learning. Kami ini melaksanakan pelatihan kepada masyarakat peternak. Yang mana masyarakat peternak ini ya mohon maaf untuk pelaksanaan e-learning kami belum siap. Ya. Memang skill yang harus kita butuhkan itu harus tatap muka dan memang harus ada praktek di lapangan. Nah, kendalanya tentu bagaimana kami bisa untuk merancang satu pelatihan pada saat situasi seperti ini, Pak. Sehingga kita peternak pun juga kita inginnya sebetulnya peternak milenial yang memang sangat paham dengan kondisi atau paling tidak IT. Tetapi kan kondisi kita masyarakat kita peternak masih ya maaf belum sampai ke IT ini. Jadi bagaimana rancangan pelatihannya, Pak? Terima kasih, Pak Bupung. Ini hanya ingin masukan dan sharing dari teman-teman dan Pak Bupung sekalian. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Panca. Pelatihan melalui e-learning tentu harus memenuhi tadi Pak ya prasyaratnya, gitu kan? Artinya teknologinya ada, kemudian sumber dayanya ada, kemudian usernya pun siap gitu. Artinya sebuah program atau sebuah terobosan atau sebuah inovasi itu juga harus kompatibel dengan sistem yang ada di dalam maupun di luarnya gitu Pak. Artinya kalau tadi e-learning ini nggak bisa nih digunakan oleh masyarakat atau peserta yang kebanyakan misalkan peternak gitu Pak ya, petani misalkan. Karena tadi jangkauan internet misalkan ke sana tidak ada. Atau misalkan tadi pesertanya tidak bisa menggunakan e-learning karena bisa jadi nggak punya HP misalkan. Maksudnya sekarang sebenarnya punya HP Pak ya. Artinya kan kondisi ini tidak memenuhi juga untuk bisa dilaksanakan e-learning. Ya tentu yang paling cocok, yang paling efektif ya klasikal. Nah, cuman dalam proses klasikal itu kan intinya gimana mengembangkan kompetensi peternak Pak ya. Iya, kita mau dilakukan nih misalkan pendekatannya misalkan kita fokus ke dalam satu kelompok peternak itu kan ada beberapa kelompok nih Pak misalkan. Ada satu orang kita ambil nih, itu yang kita kembangkan, itu yang nge-share ke yang lain misalkan, kan itu bisa dilakukan. Artinya inovasinya bisa jadi inovasi pemberdayaan bisa jadi misalkan seperti itu Pak.
Atau mau seperti apa nih misalkan? Oh, ada pendamping, konsep pendamping misalkan. Pokoknya setiap kelompok peternak ada 3 pendamping yang ini nanti bisa mendampingi yang lain. Sehingga kompetensi peternak yang lain bisa terbangun misalkan. Kan itu bisa dilakukan. Artinya Bapak bisa mencoba pendekatan-pendekatan yang memang tadi kompatibel, Pak. Yang bisa dilakukan oleh tadi pesertanya seperti itu. Kayak contoh misalkan ini Pak, saya ngambil contoh ada peserta di Klatim itu disiplin tanggung renteng nama inovasinya Pak. Jadi sebuah instansi katanya, di sana itu kalau datang telat gitu Pak, kalau pulang cepat misalnya, kalau siang pulang dulu gitu. Jadi dia menerapkan disiplin tanggung renteng. Jadi setiap pegawai yang ada di satu jalan gitu Pak, satu daerah itu dikelompokkan Pak. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seandainya dalam satu kelompok itu ada yang telat, yang lain ikut kena kok. Gitu. Nah ini dicoba 2 bulan, ini sangat efektif Pak. Ini kan sederhana, nggak harus pakai teknologi gitu ya. Tapi sangat sederhana tapi efektif gitu kan. Tapi kira apa nih yang bisa dilakukan dalam konteks ini misalnya terkait dengan peternakan misalnya. Itu mungkin Pak ya. Atau yang lain kalau ada yang mau sharing silakan monggo. Ya. Terima kasih Pak Pupung. Intinya memang kita dalam situasi kondisi seperti ini memang kita ditantang untuk berinovasi, ya. Apalagi menghadapi situasi masyarakat yang memang saat ini kondisinya sedang dalam keadaan panik ataupun dalam situasi batasan sosial. Jadi memang sulit kalau dengan sistem IT belum bisa, ya harus kita berinovasi. Terima kasih mungkin Pak Pupung. Sama-sama Pak Pansa. Pak Indra, ada lagi Pak Indra? Baik, silakan Pak. Yang lainnya boleh sharing kembali atau mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu, sepertinya ini belum ada Pak Pupung. Sedangkan, oh ya, ada Pak Cepi Mahdi nih. Pak Cepi Mahdi, kemudian Pak Ahmad Suganda juga mau ini lagi. Silakan Pak Cepi. Ya. Enggak Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas Pak? Jelas Pak. Terdengar jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak Pupung. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin Pak Pupung terkait dengan materi inti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, kami di sini memang sudah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan teknis substantif. Nah, saya lihat mulai dari penyiapan bahan ajar, termasuk juga WI, terus juga Samplas, dan juga lain-lainnya. Nah, kelihatannya dari mulai pemanggilan peserta, jadi saya sebetulnya dari 6 materi inti itu, saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak terkait dengan evaluasi program pelatihan. Karena memang peserta-peserta teknis substantif ini kan rata-rata dari berbagai OPD, dinas-dinas. Dan mereka setelah selesai, itu kan dikembalikan lagi ke OPD-nya masing-masing. Ya. Nah, kira-kira bagaimana mengevaluasi apakah selama pelatihan itu dimanfaatkan atau tidak gitu dari hasil pembelajaran ini. Sementara kami di sini sebagai penyelenggara kan tidak bisa memonitor apakah si peserta ini sudah mengetahui sudah memanfaatkan apa yang diajarkan atau misalnya belum gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Pupung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cepi Mahdi. Dari instansi mana Pak? Mohon maaf Pak. Saya dari BPSDM Provinsi. Oh, Provinsi Jawa Barat Pak ya. Ya. Baik, poin pertanyaannya terkait dengan evaluasi Pak ya, evaluasi. Nah, seperti apa ketika peserta kembali gitu kan Pak ya? Nah, memang kalau kita gunakan pendekatan Kirkpatrick itu kan ada 4 level Pak ya. 4 level, 2 level pada saat proses pelaksanaan itu berjalan. Level pertama itu adalah reaksi. Jadi bagaimana peserta merasa nyaman nggak, merasa puas nggak, sehingga dia punya motivasi belajar. Kan gitu Pak, itu level 1 Pak ya. Nah, ketika dia punya motivasi belajar, bagaimana hasil belajarnya? Gitu misalnya, atau learning istilahnya. Ini bisa dilakukan melalui pretest, post-test gitu Pak ya, uji kompetensi, ataupun evaluasi akademik,
ataupun ya silakan uji praktek atau seperti apa. Itu untuk mengukur sejauh mana peserta mampu menyerap pengetahuan gitu ya, ataupun mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Itu level 2. Nah, di level 3 dan 4 ini tadi seperti yang Bapak sampaikan, itu setelah peserta kembali. Nah, level 3 itu mengukur perilaku kerja. Artinya apakah peserta ini mampu menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam pelatihan, kan gitu Pak. Artinya contoh misalkan pelatihan teknis apa nih? Oh, pelatihan teknis mengetik. Ketika kembali bagaimana dia? Kalau kemarin misalkan mengetik satu halaman itu pada saat sebelum pelatihan itu butuh 1 jam. Ketika mengikuti pelatihan cuman cukup misalkan 20 menit misalkan. Maka setelah kembali itu jadi berapa menit tuh? Diterapkan nggak misalkan? Gitu Pak. Nah, itu di perilaku kerja istilahnya, behavior gitu Pak ya. Nah, di level 4 itu yang disebut dengan result gitu atau impact. Jadi sebenarnya kemampuan dia mengetik nih yang tadinya misalkan 1 jam jadi 20 menit, maka biasanya 1 jam itu hanya 1 surat, maka ketika dia ikut latihan dalam 1 jam itu dia bisa membuat 3 surat misalkan. Nah, artinya kan ini berdampak juga pada organisasi yang tadinya organisasi bisa memberikan pelayanan misalkan melalui suara itu 1 hari hanya 30 misalkan. Setelah ikut diklat ini jadi 2 kali lipatnya misalkan. Atau 3 kali lipatnya misalkan. Nah, itu sederhananya kurang lebih gitu Pak. Artinya, nah bagaimana melakukannya atau udah di luar kendali kita. Nah, memang yang jadi pertanyaan dari evaluasi pasca pelatihan ini, siapa yang harus melakukan? Apakah lembaga pelatihan atau pengelola sumber daya manusia? Contoh misalkan di LAN itu, apakah lembaga pelatihannya, misalkan Puslatbang atau Biro SDM, kan itu Pak. Nah, kalau melihat itu sebenarnya dikembalikan kepada tadi tujuan evaluasinya. Kalau lembaga pelatihan bisa saja mengukur itu untuk perbaikan tadi pembelajarannya, perbaikan kurikulumnya misalkan. Atau perbaikan apa nih? Nanti misalkan apa yang harus dikembangkan sehingga peserta ini benar-benar efektif. Nah, kalau lembaga, misalkan lembaga SDM-nya, pengelola SDM-nya untuk melihat masih ada gap nggak nih antara jabatan yang diemban dengan kompetensi yang dimiliki misalkan. Nah, itu Pak perbedaannya. Artinya silakan tujuannya apa gitu. Nah, melalui apa bisa dilakukan? Tentu ada banyak hal. Kalau sekarang misalkan melalui kuesioner online gitu ya. Ke siapa saja? Nah, memang idealnya ini dilakukan 360 derajat gitu. Artinya bisa ke yang bersangkutan, koleganya gitu Pak, teman-temannya yang satu ini, atasannya, termasuk usernya gitu Pak. Pengguna layanannya siapa gitu. Artinya benar-benar bisa komprehensif. Nah, kita juga sempat melakukan penelitian terkait evaluasi pasca nih Pak. Memang kebetulan yang jadi persoalan itu banyak dari kita barangkali itu melakukan hanya melalui kuesioner dan wawancara gitu Pak. Nah, memang idealnya ada barangkali asesor yang memang benar-benar bisa mengukur misalkan berapa lama nih mau diukur gitu kan. Jadi lebih benar-benar efektif gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak ya. Nah, kalau Jack Philip itu bahkan mengembangkan sampai ke level 5 Pak. Level 5 itu namanya Return on Training Investment kalau tidak salah Pak. ROTI. Nah, jadi dia ukur bahkan sampai ada nggak nilai kembalian yang diberikan gitu ya. Jadi pelatihan itu sebagai investasi gitu. Kalau memang di lembaga pemerintah belum banyak sih Pak yang melakukan seperti itu. Kalau sampai ke sana Pak ya, sampai level 5 itu. Itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Iya, kalau level 5 itu udah pernah ada yang diterapkan nggak Pak di ini? Kebetulan PU Pak, Kementerian PU, Pusdiklat, SDA dan Konstruksi waktu itu Pak, saya kebetulan diundang ke Lampung waktu itu untuk membahas terkait ROTI ini Pak. Cuman saya nggak tahu ini jadi diterapkan nggak. Cuman ketika itu memang saya diminta jadi narasumber untuk terkait penyusunan ROTI-nya itu Pak. Iya. Memang banyaknya di swasta Pak ini diterapkan. Oh. Jadi belum ada studi misalnya hasil pelatihan itu yang kira-kira dimanfaatkan berapa persennya itu belum ada ya Pak ya? Sementara ini kami baru melakukan untuk proyek perubahan Pak di Klatwim. Cuman ini pun belum kedata semua Pak karena tadi melalui aplikasi. Yang jadi persoalan kita sudah buat rumahnya. Cuman ini yang inputnya ini Pak.
gitu. Nah, memang kalau kita amati sebenarnya, saya ambil contoh di Kaltim aja Pak ya. Apa sih dampaknya gitu ya? Yang jelas memang kita belum benar-benar sepenuhnya mendokumentasikan. Cuman kalau kita lihat misalkan di kompetisi inovasi misalkan yang dilakukan Kemenpan RB itu banyak dari pemenangnya alumni di Kaltim misalkan Pak. Kemudian beberapa penghargaan dunia misalkan ada alumni kami juga yang dapat sampai penghargaan dunia ketika itu Pak. Dari proyek perubahannya, Gotik kalau nggak salah, Gojek sampah plastik waktu itu Pak, yang alumni yang dari Bali Pak, kalau nggak salah. Nah, memang idealnya kita harus mampu mengukur sampai sana sih Pak, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Pupung atas Sami-sami pencerahannya. Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Ahmad Suganda, tadi sudah coba ini Pak, silakan Pak Ahmad. Makasih banyak. Kedengaran apa ya ini ya? Kedengaran Pak. Oh ya Mun. Ini bicara Balai Pelatihan Cikole ini kan untuk audiennya kan seperti disampaikan oleh Pak Panca ini masyarakat peternak. Nah, kaitan bicara akreditasi di dalam materi pelatihan pengolahan pelatihan dinyatakan untuk menetapkan kelayakan lembaga pelatihan, pemerintah dalam menyediakan program pelatihan tertentu bagi PNS. Nah, ini kaitan akreditasi kan dinyataannya untuk PNS. Nah, untuk kasus kita, di sini kan untuk audiennya kan masyarakat. Nah, kaitan untuk akreditasi sendiri ada aturan lain nggak kaitan untuk ukurannya untuk masyarakat? Sebab untuk kaitan sarana prasarana sendiri, terus terang untuk yang di Cikole itu belum stadar. Tapi karena konsumennya masyarakat pada umumnya, IKM-nya besar gitu. Tapi di sisi lain kondisi sarana prasarananya sebenarnya minimalis, tapi karena konsumennya masyarakat pedesaan, jadi IKM-nya besar. Jadi apa ada evaluasi keteknisan lainnya karena akreditasi di samping dari LAN? Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Suganda. Jujur kalau untuk akreditasi teknis Pak ya, saya kurang memahami seperti itu. Karena memang yang berkompeten melakukan akreditasi teknisnya adalah instansi teknis Pak, artinya Kementerian Pertanian Pak ya, nggak salah Pak ya, gitu Pak. Saya mohon maaf, ini yang ini nggak bisa menjawab sih Pak. Mungkin Pak Panca mau bantu apa gitu? Kalau yang lain ada informasi silakan. Ya Pak Pupung. Iya Pak, monggo. Nah, mohon maaf nih nyambung. Ini saya ini sharing saja Pak. Ya, tadi yang disampaikan Pak Ahmad mungkin ini sebetulnya bukan kepada masalah teknisnya, tapi bagaimana penyelenggara kelembagaan pelatihan Pak. Iya. Nah, di satu sisi kami ini sebetulnya kalau kita padankan dengan pelatihan yang ada, kami itu masih sangat jauh daripada SPM Pak. Oh iya. Nah, tetapi pada saat kita evaluasi ternyata IKM kita ini cukup tinggi. Sehingga kami dalam menganalisa ada satu gap. Di satu sisi IKM tinggi tetapi fasilitas segala sesuatunya jauh daripada SPM. Nah, ini bagaimana kami supaya bisa meyakinkan bahwa lembaga kami ini supaya lebih bisa ditingkatkan kembali. Tapi kalau kita lihat IKM-nya cukup baik kan ada sepertinya kontraproduktif Pak. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Ahmad. Nah, bagaimana menyikapi ini gitu, Pak? Baik. Terima kasih Pak Panca dan Pak Ahmad, ini menarik. Satu sisi misalkan survei kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakatnya tinggi gitu Pak ya. Satu sisi sebenarnya kalau di self assessment, misalkan ini kelengkapan lembaga masih kurang dan sebagainya, gitu Pak ya. Maksudnya Pak ya. Jadi gimana nih gitu Pak? Nah, artinya kan terkait dengan standar sebenarnya. Akreditasi itu adik juga sebenarnya untuk menentukan sebuah standar mutu kan Pak ya. Ya, betul. Nah, artinya memang ada standar dari persepsi aturan gitu kan Pak. Ada standar dari masyarakat sendiri. Masyarakat sebenarnya dengan keterbatasan itu misalnya dengan yang dirasakannya merasa puas kok gitu ya. Cuman kan kalau kita bicara standar aturan ini masih kurang gitu. Ya, betul. Gitu. Artinya ya idealnya memang kita menyesuaikan standar-standar itu Pak, standar aturan. Sekarang kan sebenarnya di luar akreditasi ada namanya ISO kan Pak ya.
ISO bisa jadi lebih ketat lagi nih, tidak hanya misalkan sarana, tapi misalkan tata laksana juga harus jelas, ada jaminan pelayanannya, misalkan ada SOP-nya harus jelas dan sebagainya. Artinya ya tadi kita orientasinya mau mengikuti cukuplah misalkan standar masyarakat, standar aturan akreditasi gitu ya, atau bahkan standar internasional gitu. Ya, artinya kalau bicara kualitas ya semakin tinggi standar semakin baik kan, seperti itu Pak idealnya. Betul, betul. Ya ini yang kendalanya pada saat kita untuk meyakinkan pimpinan ataupun pihak terkait bahwa kita ini masih jauh gitu Pak sarana kita. Jadi satu sisi UKM-nya tinggi, jadi kita untuk suatu bukti bahwa kita masih belum memuaskan gitu itu belum ada Pak. Jadi paling tidak mungkin kita harus mengajukan satu akreditasi seperti ISO atau apa yang lain mungkin gitu Pak ya. Iya. Ini barangkali itu Pak biar standarnya terus naik memang Pak. Baik, terima kasih Pak Pupung. Baik, sama-sama Pak Kansa. Selanjutnya Pak Pupung ada Pak Sutantio Purnomo. Pak, silahkan Pak. Halo Pak. Iya Pak, siang Pak. Siang Pak. Terkait dengan tugas kami di Badan Kepegawaian Pelatihan Daerah di tingkat kota ya Pak ya. Iya Pak. Ini beberapa pengalaman kami ketika ada pelatihan untuk teman-teman OPD ya, terutama sampai dengan wilayah kelurahan-kelurahan. Karena kita kan kota berarti sudah kelurahan semua, sudah banyak semua. Itu efektif peserta di kelas itu hanya sampai jam 12. Ketika isoma, rata-rata teman-teman peserta itu sekalian pulang ke kantor. Kalau sudah di kantor sudah ada tugas-tugas lagi dari pimpinan, dan kadang juga kembali ke tempat pelatihan, kadang enggak ya, kalau 12 paling cepat jam setengah 2, jam 2 kurang itu baru efektif mulai lagi. Mungkin ini teman-teman yang ada di kabupaten kota lain peserta MOT apakah menemui hal yang sama, kemudian ketika kita ketemu dengan hal yang demikian, bagaimana Pak trik untuk meningkatkan motivasi belajar dari rekan-rekan peserta. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sutantio. Tadi ya terkait dengan motivasi belajar nih. Hanya sampai jam 12 lah ya. Kebetulan saya juga pernah menemui Mak ini seperti ini, kemudian ngajar di salah satu BKPSDM ketika itu. Pak, ini ada tugas katanya. Jadi banyak yang izin Pak. Jadi pas jam 1 tuh hanya tinggal berapa belas ya, tinggal 13 orang itu sisanya karena ada tadi tugas pimpinan yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, memang yang jadi persoalan ketika pembelajaran dilakukan di dekat tempat kerjanya itu Pak yang jadi persoalan. Pertama itu. Yang kedua ketika e-learning juga sama Pak. Ini banyak kasus yang awal-awal juga gitu Pak. Ketika e-learning misalkan sinkronus, Pak mohon maaf saya harus menemani pimpinan katanya kayak gitu. Itu salah satu atau beberapa kendala terkait dengan pengembangan kompetensi barangkali. Nah ini kira-kira harus gimana? Itu kan pertanyaannya Pak Sutantio Pak ya. Iya. Nah, yang pertama memang tentu komitmen Pak ya. Ini komitmen belajar. Misalkan pimpinan kalau memang sudah menugaskan, ya harusnya berkomitmen terhadap penugasan itu, nggak usah dipanggil lagi. Gitu ya. Termasuk pesertanya juga. Ini kalau memang tadi dasarnya kebutuhan, ya pasti mau belajar kok gitu kan. Kan kalau dulu katanya persoalan pelatihan ini orang itu kadang ditugaskan ikut pelatihan itu justru tadi Pak tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini juga akan jadi persoalan ketika nanti dimanfaatkan itu kompetensi yang sudah dibangunnya, gitu kan. Nah, artinya tadi komitmen kembali Pak, komitmen lembaga pelatihannya, komitmen pimpinan pesertanya, komitmen pesertanya. Atau yang kedua Pak, strateginya kita bisa ngadopsi strategi Korpu sebenarnya Pak, Corporate University. Artinya yang pertama, kalau memang kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan belajar mandiri, artinya ya dia bisa sambil kerja, bisa di rumah.
ya itu nggak harus melalui pelatihan misalkan. Cuma memang harus didesain, Pak. Kira-kira ini gap-nya apa aja sih misalkan. Contoh misalkan bendahara pengeluaran nih. Ini persoalannya apa gitu. Kalau misalkan dia belajar mandiri cukup baca peraturan, nggak ikut pelatihan misalkan. Selesai ya sudah gitu kan. Artinya, oh dia harus ikut pelatihan. Oh tidak harus ikut pelatihan misalkan melalui COP gitu ya. Community of Practice gitu ya. Artinya oh ada mungkin bendahara lain yang mengalami kasus sama gitu ya. Dia sampaikan ke yang orang yang menghadapi masalah itu. Artinya selesai ya gitu. Artinya memang perlu mendesain di strategi apa nih. Gitu ya. Tadi kalau seandainya kalau di tempat kerja begini ya sudah dikirim saja misalkan kemana nih, ke Jatinangor misalkan, maka akan fokus gitu. Lalu tadi pendekatan korpu Pak gitu. Artinya ada kompetensi-kompetensi yang bisa dikembangkan dengan belajar mandiri. Ada yang misalkan oh udah ini ya, lewat e-learning aja, atau sudah ada kebijakannya e-learning sekarang disetarakan dengan sama klasikal kan misalkan kayak gitu. Itu monggo didesain Pak. Kemudian yang terakhir barangkali tadi Pak ya, metode pembelajaran menjadi penting juga ketika tadi mood belajarnya terus turun kan gitu Pak. Biasanya semakin siang itu semakin ngantuk gitu kan. Artinya ini Widya Iswara pengajar mendesain metodenya harus gimana nih gitu ya, biar tetap menarik gitu kan. Gitu Pak. Nah seringkali di persoalan itu, kalau hanya ceramah terus misalkan nggak ada metode lain, biasanya ngantuk gitu kan. Tapi metode misalkan apa nih, simulasi misalkan, role play gitu ya, memecahkan kasus misalkan dan sebagainya. Gitu. Itu saya yakin akan tetap menarik gitu sampai sore pun. Ya baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama Bapak. Sudah jam 10 ya, lumayan. Ya, 5 menit lagi Pak Pupung. Menit lagi, monggo kalau ada Pak. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa Pak, silakan kalau ada. Pak Indra, siapa lagi? Ya, silahkan Pak, Ibu. Pak Cepi ini ada raisen Pak Cepi. Pak Cepi Mahdi. Pak Indra udah. Oh udah, aman ya? Ya. Oke. Pak Ahmad, silahkan Pak Ahmad. Pak Ahmad, suaranya kurang jelas Pak Ahmad. Pak Ahmad, suaranya tidak tertangkap Pak Ahmad. Nggak ada suaranya Pak Ahmad? Ya, nggak ada suaranya Pak. Tapi di sayanya di sini udah saya unmute Pak. Coba. Oke. Sepertinya Pak Ahmad kendala teknis ini. Kalau nggak boleh diketik aja di Zoom chat chatnya. Di kolom chat grup. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Pak Pupung, ini karena memang waktunya sudah tinggal 5 menit lagi, Pak Pupung barangkali ada closing statement gitu. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan. Baik, barangkali Bapak Ibu kita cukupkan ya diskusinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, bisa melalui seluruh rangkaian pelatihan MOET ini dengan baik. Nah selanjutnya, materi selanjutnya Bapak Ibu memang terkait dengan penguatan mata pelatihan ya, yang akan dilakukan melalui e-learning dan Zoom. Nah, Pak Indra ini kelompoknya tetap Pak Indra ya? Oh, tetap. Saya usahakan tetap gitu sampai ke pembimbingan uji kom Pak Pupung. Oh, Oke, baik. Berarti Bapak Ibu, insya Allah nanti saya terus gitu ya. Kalau boleh Pak Indra, mungkin saya juga bisa di-invite ke grup WA ya biar. Oh siap. Biar kalau ada yang mau didiskusikan gitu. Siap. Sebagai penutup, barangkali Bapak Ibu terkait dengan kebijakan MOT yang sudah tadi kita bahas,
dengan kondisi seperti ini tentu masih sama sebenarnya antara klasikal dengan proses pembelajaran yang kita lakukan 4 hari ke depan. Cuman mungkin medianya melalui aplikasi yang saat ini kita bisa manfaatkan. Kemudian terkait dengan Stula nanti akan kita elaborasi lagi di pertemuan pembimbingan Stula, termasuk juga uji kompetensi. Insya Allah nanti akan kita bahas secara detail di sana, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk materi selanjutnya pembuatan mata pelatihan itu kan 5 JP ya Bapak Ibu. 3 JP sinkronus ya Pak Indra atau? Ya betul. Untuk pembimbingan penguatan mata pelatihan itu 2 JP itu sinkronus. Nah nanti sore pukul 1 siang itu 3 JP lagi menggunakan Zoom. Tapi nanti kita ada tambahan 1 orang WI-nya dengan Pak Ade. Oh ya, boleh. Gitu. Tapi untuk chat itu dikelompokkan Pak Pupung, dibagi 2 nanti. Kalau chat. Iya. Tapi kalau Zoom kita satuin aja semua gitu. Oke. Artinya dalam proses chat nanti chatting itu mungkin barangkali Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan dibahas pada saat pertemuan Zoom, gitu ya, biar lebih efektif pembelajarannya. Jadi 2 JP nanti chatting Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan. Nah nanti siang kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Itu barangkali sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa menyelesaikan aktivitas MOT sampai selesai. Demikian Bapak Ibu pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pupung. Bapak Ibu jangan lupa untuk online Bapak Ibu pukul 10.30 ya, 15 menit lagi. Saya tunggu di learning. Pak Pupung juga. Ya, kasih break dulu Pak, kasih break ya. Ya, lagi sama-sama Bapak. Kopinya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.